supaya kandidatnya banyak. Wah, lucu-lucu nanti kita lihat banyak kandidat kita. Ada mantan gubernur, ya kan, ada mantan anggota DPR, ya kan, ada pimpinan parpol. Jadi banyak, bagus, berantem dulu di putaran pertama, nah nanti putaran kedua baru berantem 2 orang. Kan asik nontonnya itu. Rakyat juga jadi pengen. Ramai-ramai mengenai ambang batas 0% yang dinilai melanggar konstitusi. Diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kenapa pembuat undang-undang justru membuat aturan ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu? Namun PDIP dengan tegas menolak ambang batas presidensial threshold menjadi 0%, dengan alasan apabila ambang batas menjadi 0% akan menimbulkan politik yang liberal. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari menyebut ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang diatur Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak sesuai konstitusi. Ferry mengatakan Undang-Undang Dasar tahun 1946 tidak pernah mengatur ambang batas pencalonan presiden. Dia menyebut konstitusi secara tegas meniadakan ambang batas pencalonan presiden. Pasal 6 ayat 2 UUD 1945, konstitusi sudah memerintahkan, mengatur secara tegas bahwa untuk aturan main pencalonan mereka sudah atur secara jelas. Tidak ada ambang batas pencalonan. Jadi, tidak ada presidensial candidacy threshold di konstitusi kita. 0. Kata Ferry dalam diskusi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa 14 Desember. Ferry menyampaikan pasal tersebut pun bukan open legal policy. Tak ada ketentuan yang menyebut pasal itu bisa diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Dia mengaku heran mengapa pembentuk undang-undang justru membuat aturan ambang batas pencalonan presiden di UU Pemilu. Ferry juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut dalam sejumlah uji materi. Sampai hari ini kami bingung basis teoritiknya di mana. Mungkin basisnya kebijaksanaan pemikiran hakim yang itu bertentangan dengan apa yang disebut dalam UUD 45. Ujar Ferry. Sebelumnya, ambang batas pencalonan presiden di pasal 222 UU Pemilu selalu menarik perhatian. Pasal ini setidaknya sudah digugat 13 kali di Mahkamah Konstitusi. Namun belum ada satupun gugatan yang dikabulkan. Dalam sepekan terakhir, ada 3 gugatan terkait pasal tersebut. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, dan anggota DPD Bustami Zainuddin memohon MK untuk membatalkan pasal 22 UU Pemilu yang berisi aturan ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mendesak agar presidensial threshold menjadi 0% agar semua tokoh pemimpin daerah yang bagus bisa tampil di Pilpres 2024. Tidak hanya itu, diberitakan secara terpisah oleh terkini.id Jakarta, akademisi dari Cross Culture Ali Syarif angkat suara soal presidensial threshold atau PT 0% dan menyoroti parpol yang masih mempertahankan PT 20%. Menurutnya, parpol yang masih mempertahankan presidensial threshold 20% adalah partai yang tak berani melawan kandidat presiden perorangan. Terlebih, kata Syarif, saat ini tidak ada satupun kandidat dari parpol itu sendiri yang bisa mencalonkan diri untuk kedepannya. Aneh juga, kalau parpol-parpol masih mempertahankan presidensial threshold 20%, padahal tak ada satupun yang bisa mencalonkan sendiri. Tulis Ali Syarif pada Twitternya dikutip terkini.id pada Rabu 15 Desember 2021. Dengan begitu sontak Ali menilai bahwa parpol yang masih mempertahankan hal itu adalah mereka yang tak berani melawan kandidat capres dari individu alias perorangan. Apa artinya tak berani melawan kandidat presiden perorangan? Gagahnya keroyokan, tegasnya. Lebih dalam itu artinya adalah tak punya kader yang baik di hati rakyat. Pungkasnya. Seperti dilihat oleh terkini.id, beberapa netizen turut meramaikan kolom komentar dengan beragam pendapat. Paling tidak calon presiden harus lewat kami. Bisa kami kendalikan lewat partai demikian. Ujar netizen.
Memang jelas nggak ada kader yang mumpuni, makanya main di tataran survei dan pencitraan hasilnya ya seperti 7 tahun ini, ungkap Budi. Penguasa partai-partai oligarki capres ujung-ujungnya bonekanya. Ingat, kekisruan semua partai telah diambil alih oligarki kaki tangan bangsa barat. Tugas yang lainnya. Sementara itu, PDIP dengan tegas menolak adanya usulan Ketua KPK Firly Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0% dan mahar politik Rp0. Hal itu disampaikan oleh salah satu politisi PDIP yakni Dedi Y. Hasitorus. Dedi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus mengacu pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut. Tidak bisa serta-merta, ujar Dedi pada Senin 13 Desember 2021. Dedi menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, apabila presidential threshold 0% diterapkan, ia khawatir demokrasi Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan. Selain itu, pihaknya juga meragukan dengan adanya presidential threshold 0% bisa menjadikan mahar politik Rp0. Kan negara kita ini negara demokrasi gotong royong. Kalau dengan 0% itu demokrasi liberal, murni, implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus hitung dulu dengan cermat. Bener nggak bahwa dengan 0% serta-merta tidak ada mahar? Ucapnya. Penolakan PDIP itu lantas dibahas lebih lanjut oleh ahli hukum tata negara Refli Harun melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa 14 Desember 2021. Dalam video yang diunggah Refli itu, salah satu netizen bernama Irfan Kisaran Buka Suara mengomentari tanggapan Dedi. Irfan bahkan menyebut jika PDIP merupakan partai nomor 1 berdasarkan hasil lembaga survei. Menurut lembaga survei PDIP itu partai nomor 1, kisaran 24%. Tapi kok takut? Berarti lembaga surveinya bayaran. Suara PDIP tidak sebesar itu, paling di bawah 10%, saya yakin itu. Tulis Irfan di kolom komentar.